akan mulai menjelaskan materi mengenai edukasi bencana gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, kemudian hantaran benda langit misalnya meteor dan asteroid, kemudian letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, kemudian ledakan bom atau akibat ulah manusia. Mengapa Indonesia sering mengalami kejadian gempa bumi? Kalian pada tahu kan, belum lama ini Indonesia dikejutkan dengan kejadian gempa yang menimpa Cianjur pada tanggal 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Gempa yang terjadi ini menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan yang cukup parah. Sebelum gempa Cianjur, gempa juga sempat terjadi di beberapa tempat di sepanjang Jawa dan Sumatera. Sebenarnya, apa sih penyebab Indonesia tercinta kita ini sering mengalami gempa? Yang pertama yaitu letak geografis. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini memang menjadikan Indonesia sangat strategis untuk perdagangan dan menjalin hubungan antar negara. Namun di balik itu semua, ada dampak buruk seperti gempa yang sering sekali terjadi karena Indonesia terletak di antara lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam cincin api Pasifik yang tidak lain adalah gugusan gunung api dunia. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi penyebab kenapa di Indonesia sering sekali terjadi gempa, baik tektonik maupun vulkanik. Nah, selanjutnya kita akan lebih mendalami kenapa rentetan gempa ini bisa terjadi. Yang kedua, pergerakan lempeng. Salah satu penyebab terjadinya gempa adalah pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng ini menghasilkan tekanan yang berujung pada terjadinya gempa. Besar kecilnya gempa bergantung pada besarnya tekanan yang terjadi karena pergerakan lempeng ini. Teori dari tectonic plates alias lempeng tektonik menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batu. Sebagian besar area terdiri dari lapisan kerak yang akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan ini kemudian bergerak perlahan sehingga terpecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik karena letak Indonesia terletak di antara tiga lempeng bumi. Jika salah satu dari ketiga lempeng ini bergerak dan bergesekan antara dengan yang lainnya, maka kemungkinan terjadinya gempa sangatlah besar. Yang ketiga, cincin api Pasifik. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa, dan tsunami. Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik alias Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapak kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Karena terletak di atas jalur magma ini, Indonesia memiliki 127 gunung aktif dengan 5 juta penduduk yang tinggal di sekitarnya. Jumlah yang sebanyak ini, maka aktivitas vulkanik yang berpotensi menimbulkan gempa akan semakin banyak. Di Indonesia, gunung yang paling aktif adalah Gunung Kelut dan Gunung Merapi karena aktivitas gunung vulkanik yang sangat tinggi. Yang keempat, reaksi berantai dari gunung berapi. Indonesia tercinta kita ini ada fenomena unik yang terjadi, yaitu meletusnya 3 gunung berapi secara bersamaan. Gunung meletus ini diantaranya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Meraung di Jawa Timur, dan Gamalama di Ternate. Kemungkinan yang menjadi penyebab hal ini adalah reaksi berantai yang terjadi di dapur magma. Jika dilihat dari peta cincin api Pasifik, kita bisa mengetahui bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia berada tepat di atas dapur magma. Karena berada pada satu jalur, setiap aktivitas yang terjadi di dapur magma bisa memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan. Hal inilah yang juga disertai dengan rentetan gempa vulkanik. Karena hal inilah Indonesia sangat sering terjadi gempa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal apa saja yang dilakukan pada saat pra-bencana. Ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, persiapan rutin tempat.
yaitu mengatur tata letak perabotan rumah, mematikan air, dan sumber listrik yang tidak terpakai untuk mengurangi resiko yang berlebih. Yang kedua, kenali lingkungan Anda. Perhatikan dengan baik letak pintu, lift, dan tangga darurat, sehingga apabila terjadi gempa bumi, Anda sudah mengetahui tempat yang aman untuk berlindung. Yang ketiga, persiapan alat-alat. Alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu seperti kotak P3K, senter, radio, makanan suplemen, serta air yang cukup. Yang keempat, mengenali apa yang disebut gempa bumi. Caranya seperti apa? Kita mengikuti penyuluhan dan mengetahui informasi tentang bencana alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, belajar bagaimana cara untuk mengidentifikasi gempa bumi. Saat terjadinya bencana, adapun hal-hal yang perlu dilakukan saat terjadi gempa bumi adalah: yang pertama, apabila Anda sedang berada di dalam ruangan, segeralah cari tempat untuk berlindung, seperti di bawah meja atau menggunakan bantal untuk melindungi diri dari reruntuhan. Yang kedua, apabila Anda sedang berada di luar ruangan, segeralah menghindar dari gedung tinggi agar terhindar dari reruntuhan dan mencari tempat berlindung yang aman. Yang ketiga, apabila Anda sedang berada di dalam mobil atau mengendarai mobil, segeralah menepi dan mendengarkan radio untuk informasi selanjutnya. Kemudian yang keempat, apabila Anda sedang berada di daerah pantai, segeralah menjauh agar tidak terkena bencana tsunami. Kemudian yang kelima, apabila Anda sedang berada di daerah pegunungan, segeralah mencari daerah yang aman agar terhindar dari bencana longsor. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana gempa bumi? Yang pertama, jika kalian berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakanlah tangga biasa. Kemudian yang kedua, periksa kondisi keluarga dan sekitarnya. Perhatikan apakah ada keluarga yang luka akibat reruntuhan dari gempa tersebut. Kemudian yang ketiga, jauhi bangunan yang sudah retak dan tidak aman, karena kemungkinan bangunan tersebut akan runtuh ataupun roboh. Kemudian yang keempat, laporkan kejadian kerugian serta korban yang hilang. Kemudian yang kelima, bersihkan puing-puing dan kerusakan yang terjadi. Kemudian yang keenam, gotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekeliling wilayah bencana. Kemudian yang ketujuh, bangun kembali bangunan dan infrastruktur yang sudah rusak. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, obati trauma khususnya pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dampak atau bahaya susulan gempa bumi. Kejadian gempa bumi dapat menyebabkan bahaya susulan yang menimbulkan banyak korban jiwa, contohnya seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, retakan tanah, kecelakaan industri, banjir, dan berbagai faktor lainnya. Ingat, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tangkas, dan tangguh menghadapi bencana.